Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Safar Ladam. NIM saya S1W124049. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Red Hat, yang mana kemarin kita telah membahas sampai ke poin 2. Nah, terakhir itu kita sampai di 2.1 ya, dimana di situ kita membahas mengenai mengakses sistem Linux. Nah, sekarang kita beralih ke halaman sebelah. Nah, di halaman sebelah ini itu kita akan mulai menggunakan Linux di dalam Red Hat ini, teman-teman. Nah, di mana di sini kita bisa lihat bahwa sini latihan terbimbing masuk ke sistem Linux lokal. Nah, untuk masuk ke sistem Linux lokal ini, hasil yang akan kita dapatkan itu pertama, kita bisa masuk ke sistem RHEL dan menggunakan GNOME Desktop Manager atau GDM. Kemudian hasil kedua itu kita akan mendapatkan navigasi konsol cockpit. Nah, sebagai student atau pengguna di workstation mesin tersebut, kita disuruh untuk menggunakan lab perintah atau command prompt untuk mempersiapkan lingkungan untuk latihan yang akan kita jalankan ini. Dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia, kita harus mengetikkan ini, teman-teman. Nah, jadi seperti biasa, seperti kemarin itu, kita harus sabar. Kita harus membuat dulu, teman-teman. Kita harus membuat lingkungan laboratoriumnya dulu. Nah, di sini dia masih loading. Nah, kemudian di sini instruksi yang pertama yaitu kita akan masuk sebagai operator pengguna dengan menggunakan GNOME Desktop Manager atau GDM. Yang mana poin 1.1 itu dari menu sistem kita akan klik matikan atau keluar, konfirmasikan operasi dengan mengklik keluar. Nah, jadi di sini apa kita lihat sudah jalan. Oke. Seperti yang kemarin ya, teman-teman. Dia itu pasti akan loading dulu, teman-teman, untuk menyiapkan lingkungan laboratorium daripada ini, teman-teman, daripada Linux yang ada di Red Hat ini. Nah, ketika kita lihat di sini pada layar login, pilih operator pengguna dan gunakan Red Hat sebagai kata sandi. Nah, kemudian yang kedua itu instruksi yang kedua, cobalah untuk memperbarui operator dengan menggunakan kata sandi pengguna. Nah, dari menu sistem klik pengaturan, alternatifnya klik aktivitas di bagian kiri atas desktop, lalu ketik dan pilih setting. Nah, di panel sebelah kiri klik pengguna. Modul ini diblokir untuk operator pengguna. Anda dapat mencoba membukanya dengan mengklik buka kunci. Oke, kita lihat dulu apakah sudah jalan. Nah, untuk ininya, teman-teman, itu sudah berjalan. Utility-nya, servernya masih dibuat, dan workstation yang akan kita pakai sebagai lab uji coba kita penggunaan Linux di Red Hat ini itu masih oh ya, ini sudah selesai, teman-teman. Nah, kita bisa open console. Nah, dia masih loading, teman-teman. Dia masih memuat daripada itunya, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat, kita akan mulai dari sini. Bagaimana caranya kita melihat semua resource yang tersedia, apakah sudah lengkap atau belum. Nah, kemudian ada instruksinya. Nah, apakah sudah jalan? Nah, ini sudah jalan. Seperti yang sandinya kemarin. Itu sandinya itu student kayaknya. Waduh, ini kok banyak. Oh, ini hapus ya. Sandinya student. Nah, kemudian klik enter. Nah, dia akan masuk ke sistem Linux yang ada di Red Hat. Dia masih memuat. Kita sambil menunggu. Nah, kita sudah masuk di tampilan awal daripada Linux. Nah, di sini ketika kita lihat
Pertama itu adalah kita harus memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Nah, maka di sini kita masuk di lab command prompt. Nah, kita ketika tulisan yang ini lab start access login. Nah, kita ketik lab. Sebenarnya dia memang agak loading ya teman-teman. Nah, ini start lab start akses lab start akses login ya. Nah, di sini kita ketikkan ini, kemudian dijalankan. Oke, sukses. Nah, ketika kita lihat di sini ada itu, di sini tertulis checking lab system itu kodenya sukses. Kemudian sukses untuk ensuring that the operation user access. Kemudian sukses juga untuk updating password for the operator user. Kemudian untuk ensuring that the cockpit service is running, itu kodenya juga sukses. Artinya semua resource yang kita butuhkan untuk praktikum kita ini tersedia teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke sebagai operator pengguna dengan menggunakan Gionme Desktop Manager. Nah, berarti kita kembali. Ini kita hapus dulu. Sabar ya. Kita harus cari dulu gimana kemarin. Masuk sebagai operator. Sabar, kita kembali ke bahasa Inggris. Login is operator. Oke. From the system menu. Oke, dari sistem menu. Dari menu sistem. Berarti kita masuk ke sini. Kita ketikkan setting. Sabar, dia agak ngelag ya. Kita ketikkan setting. Nah, di sini, aduh, dia masih loading teman-teman. Nah, pada layar login pilih operator 1 operator pengguna dan gunakan rated sebagai kata sandi. Oke. Di sini kita cari, sabar. Aduh, dia masih loading teman-teman. Sabar ya. Kita tuliskan dulu. Di sini loadingnya. Wah, jaringannya bermasalah ini. Tunggu ya teman-teman. Sambil kita menunggu, di sini saya sambung dulu. Nah, klik batal dan tutup bila pengaturan. Oke. Nah, kemudian kita masuk sebagai root pengguna dengan menggunakan GDM. Nah, kalau kita lihat di sini itu oke. Di panel sebelah kiri, klik pengguna, lalu ini diblokir untuk operator pengguna. Anda dapat mencoba membukanya dengan mengklik buka kunci. Oke. Klik batal dan tutup jendela pengaturan. Masuk sebagai root pengguna dengan menggunakan VDM dari menu sistem, klik matikan keluar. Oke. Sini sudah muncul kah? Nah, kita ketik yang ini. Nah, dari sini kita ke sistem menu ya. Kita lihat dulu di bagian mana terletak sistem menu di sini. Sistem. Harusnya di sekitaran networking, Bluetooth, background notification.
Nah, kita ke setting. Sorry. Kita lihat dulu. Kita diarahkan ke sabar. Kalau kita lihat di sini, itu pertama masuk sebagai operator pengguna dengan menggunakan genome. Oke. Dari menu sistem, klik matikan atau keluar. Oh, berarti di sini. Sabar. Nah, kita power off atau lock out teman-teman. Kemudian kita lock out. Nah, untuk arahannya tadi kita pilih sabar. Oke, dari menu sistem klik matikan. Ya, oke, keluar. Konfirmasi operator dengan mengklik keluar. Oke, kita klik keluar atau lock out. Nah, otomatis kita akan keluar dari ini. Nah, setelah itu kita diarahkan pada layar login. Pilih operator 1 pengguna dan gunakan red hat sebagai kata sandi. Kita pilih yang ini, operator 1. Kita masukkan sandinya itu adalah red hat teman-teman. Nah, kita konfirmasi sandi. Nah, sudah betul, kita enter. Nah, setelah kita enter, kita akan masuk ke tampilan baru. Nah, cobalah untuk memperbarui operator kata sandi pengguna. Oke. Di sini kita masuk ke sistem, klik pengaturan, alternatifnya klik aktivitas di bagian kiri atas desktop, lalu ketik dan pilih setting. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk ke akun operator pengguna. Nah, kemudian kita klik panel sebelah kiri. Oh, ya, tidak ada apa-apa teman-teman ya. Jadi di sini sabar. Kalau kita lihat itu dari menu sistem, klik pengaturan. Oke, klik pengaturan. Di sini tidak ada, jadi kita tulis saja setting. Nah, setting masuk di sini teman-teman. Dan menu setting ini kita klik alternatifnya klik aktivitas bagian kiri atas desktop, lalu ketik dan pilih setting. Oke. Di panel sebelah kiri klik pengguna. Sabar. Oke, kita klik pengguna. Mana nih penggunanya? Pengguna. Kita lihat dulu yang mana pengguna teman-teman. User. Nah, di user ini model ini blokir untuk operator pengguna. Anda dapat mencoba membukanya dengan mengklik buka kunci. Sistem meminta dan oke, sabar. Kita kembalikan ke bahasa Inggrisnya. In the left panel, klik user. Oke. You can try to unlock it by clicking unlock. Oke. The system asks for the student's user password because the operator user cannot unlock the user control panel. Oke. Kita bisa lihat di sini berarti sistem itu meminta akun student yang tadi, yaitu kata sandinya, karena operator satu ini dia tidak dapat membuka kunci panel kontrol pengguna. Nah, hanya pengguna administratif yang memiliki izin untuk mengubah sistem. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa the only administrative user have permission to alter the system. Kemudian klik cancel and close the setting windows. Artinya klik cancel dan tutup pengaturan pengaturan jendela, tutup jendela pengaturan. Nah, seperti itu. Nah, di sini berarti kita masuk di user, kemudian klik student user. Sabar. Sistem meminta student kata sandi pengguna karena operator satu pengguna tidak dapat membuka kunci panel kontrol pengguna. Tapi di sini saya bisa masuk loh teman-teman. Oh, di sini kita buka unlock. Nah, dia minta kata sandi dari pengguna student. Seperti yang kita tahu tadi,
di awal, the password of a user student is student, berarti kita tulis juga student teman-teman. Nah di sini autentifikasi. Nah setelah kita autentifikasi di sini, kita sudah masuk. Nah di sini kita sudah bisa menambahkan user. Di sini ada tulisan add user. Kemudian di akun operator 1 ini kita bisa lihat ada setting account, di mana administrator. Di sini administratornya itu kita bisa gunakan itu ya, can add and remove other user. Kita bisa menggunakan untuk menambahkan atau mengurangi pengguna lain. Nah, dan juga kita bisa mengubah pengaturan dari seluruh user. Seperti di sini tertulis and can change setting for our user. Nah, di authentication and login di sini kita ada password daripada akun pengguna operator 1, kemudian automatic login dan account activity, di mana statusnya di sini adalah logged in, artinya telah login. Nah, di sini setelah kita masuk, sistem meminta student kata sandi. Oke. Klik batal dan tutup jendela pengaturan. Oke, setelah selesai berarti klik batalnya yang mana dulu nih? Sabar. Klik batal dan tutup jendela pengaturan. Klik batal dan tutup jendela pengaturan, teman-teman. Nah, kita lihat di sini arahan ketiga, masuk sebagai pengguna root dengan menggunakan GDM. Oke. Dari menu sistem, klik matikan keluar. Pada layar login, klik tidak terdaftar. Gunakan root sebagai nama pengguna dan rated sebagai kata sandi. Oke, di sini kita disuruh keluar lagi. Kita bisa lihat di sini ya. Yang pertama itu kan ini ya. Tadi saya terjemahkan. Jadi itu aslinya itu login as the root user by using the GDM from the system menu, klik power off atau logout. Dari menu sistem ya, kita klik power off atau daya mati atau logout. Nah, lalu kita pilih logout, keluar ya. Kemudian confirm the operation by clicking logout. Oke. Kita konfirmasi operasi itu dengan mengklik keluar. Nah, pada layar login, klik tidak terdaftar. Seperti di sini tertulis itu on the login screen, klik not listed. Use root as the username, gunakan root sebagai nama pengguna kita dan rated itu sebagai password sebagai passwordnya kita juga. Nah, immediately after logging, segera setelah masuk, GDM menampilkan banner dengan informasi berikut. Masuk sebagai pengguna dengan hak istimewa, menjalankan sesi sebagai pengguna dengan hak istimewa. Running a session as a privileged user shall be avoided for security reason. Oke. Berarti di sini kita masuk lagi di GDM. Ini adalah tampilan awalnya. Kita pilih keluar. Nih, power off atau logout untuk kedua kalinya. Nah, lalu kita konfirmasi dengan logout. Nah, operator 1 akan terlogout atau akan keluar secara otomatis in 30 second. Oke, kita pilih logout. Nah, setelah kita logout, tadi kita diarahkan untuk mengklik ini ya, pada layar login on the login screen ya. Sabar, ini on the login screen. Nah, kita klik ini, klik not listed atau tidak terdaftar. Kemudian kita gunakan root. Oke, kita klik not listed di sini, teman-teman. Nah, kita tulis nama penggunanya itu root. Nah, kita klik nama penggunanya root. Nah, dan nama pengguna root ini teman-teman kita confirm. Kemudian kita buat passwordnya sama, itu rated sesuai arahan yang diarahkan di modal tadi. Nah, kita lihat dulu jasa apa kita salah tulis. Nah, sudah tertulis rated, kita masuk. Nah, setelah kita masuk, kita sudah membuat user baru dengan namanya itu root. Nah, dimana setelah kita login ini ya, immediately after logging in, GDM itu akan menampilkan show a banner with the following information, akan menampilkan informasi, akan diikuti sebuah informasi.
akan menampilkan sebuah informasi lah. Nah, tapi di sini kita tidak ditampilkan sebuah informasi, kita langsung masuk saja. Di mana informasi yang kau janjikan? Nah, keluar dari root sesi desktop, pada login. Oke, di sini kita cuman masuk saja. Dan di sini kita tidak melihat tampilan ini, teman-teman ya. Nah, di sini kita diarahkan lagi keluar dari root sesi desktop. Oke. Kemudian pada layar login. Nah, berarti di sini kita keluar lagi, teman-teman. Kita keluar. Nah, kita log out. Sabar. Ya, kita log out, teman-teman. Ya, keluar dari itu ya, root seksi. Kemudian kita pilih student user. Nah, kemudian di sini kita ketikkan student untuk sandinya. Nah, kita enter. Kita masuk. Di sini klik aktivitas di pojok kiri atas desktop. Lalu ketik dan pilih Firefox. Oke. Arahkan ke hashtag localhost 909. Ini ya. Kalau kita lihat di sini. Ya, itu navigate to hashtag localhost 909. Dimana sini kita sebelum itu kita harus klik activities in the upper left of the desktop and then type and select Firefox. Nah, berarti di sini kita ketik Firefox. Dia masih masuk di Firefox, dia loading, teman-teman. Kita tunggu. Nah, sabar, di sini saya kasih mode hemat daya dulu. Oh, sudah. Nah, di sini kita akan ditampilkan Red Hat Enterprise Linux 9, di mana di sini kita bisa lihat Red Hat Enterprise Linux 9 ini adalah sebuah generasi lanjutan enterprise operating system designed to meet the needs to the hybrid cloud environment. Nah, berarti di sini ada kan ke hashtag. Oke, sabar. Berarti kita ganti ini ya, teman-teman. Berarti hashtag https localhost di sini tuh kita tulis localhost, sabar ya, localhost 90, sabar, 90 ya. Nah, kita enter. Oke, di sini browser akan menampilkan peringatan sertifikat karena korpri menggunakan sertifikat yang ditandai sendiri. Klik kelanjutan lalu klik tambah pengecualian. Nah, klik advance atau di sini kita klik advance. Kemudian kita geser ke bawah. Accept the risks and continue. Ya, di sini klik option, klik confirm security action to accept the service. Oke, klik confirm, klik advance di sini. Kemudian kita tulis lagi. Nah, di sini kita klik accept the risks and continue. Nah, setelah itu kita sudah masuk di tampilan daripada ini Red Hat Enterprise Linux. Nah, begitu kita lihat lagi, lakukan autentifikasi dengan menggunakan operator 1 dan lihat kata saya langsung masuk. Bukan waktu untuk meninjau modul-modul di konsol. Oke, berarti di sini kita tulis pengguna 1. Kita tulis pengguna. Sabar, kita kayaknya harus tulis ya deh.
operator 1, kemudian kita klik red hat sebagai kata sandinya. Nah, di sini kita tulis pengguna 1, kemudian di sini red hat. Nah, kita login. Kalau kita lihat sandinya sudah betul kah? Nah, sudah betul. Kita login. Nah, di sini kita disuruh save. Oh, ini kayak pengguna saja deh. Nah, aduh, sandinya mana? Nah, di sini tuh red hat, sabar. Kita tulis red hat. Sesuai yang nomor dulu ya. Kita ketikkan red hat di sini. Oke. Setelah itu login. Loh, kok salah? Sabar. Pengguna 1 red hat. Ini kok salah, yang sabar. Operator 1. Tunggu. Ini apanya yang salah ini? Aku notifikasi dengan menggunakan operator 1 nama pengguna. Iya, sabar. Kita masuk itu di student. Oke, lakukan autentifikasi dengan menggunakan operator 1 nama pengguna. Lakukan waktu untuk menunjang modul-modul lainnya. Nah, di sini berarti sabar. Kita cek dulu akun kita. Saya lupa deh. Tunggu. Begitu kita power off, kita log out dulu. Ya, kita log out dulu teman-teman. Kita cek dulu ya. Tadi operator satunya itu namanya apa ya? Sabar. Nah, ini operator 1 cocok. Kita masuk sebagai student user. Sini kita ketikkan sandinya student. Nah, dia masuk teman-teman. Nah, kemudian kita ke Firefox. Nah, ke Firefox ini dia loading lagi. Kita sambil menunggu teman-teman. Nah, oke, dia sudah masuk di sini ya teman-teman. Klik lanjutkan, lalu klik tambah pengecualian. Klik konfirmasi pengecualian keamanan untuk menerima sertifikat yang ditandatangani sendiri. Klik lanjutan pada halaman peringatan, lalu klik terima risiko dan lanjutkan. Lakukan autentikasi dengan menggunakan operator 1 penggunaan red hat. Oke. Di sini kita bisa lihat, kita tulis red hat. Kemudian masuk. Ini kok dia masih salah ya, sabar. Pokoknya kita harus kembali dulu, tunggu. Kembali. Ini apa ini, sabar. Firefox Privacy Notif. Oke. Ini agak error ya teman-teman. Bukan agak error sih, agak nge-lag. Nah, di sini berarti kita masuk. Oke, di sini berarti kita ketikkan lagi. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Kemudian kita pakai yang tadi. Hashtag https. Ini, kemudian 2 localhost 9090. Nah, kita masuk di sini. Ya, kita sudah masuk di sini teman-teman. Terus apa ini yang bermasalah sebenarnya? Coba kalau misalnya kita masuk di, ini kan akun student nih.
pada konsol cockpit ini ya, pada layar login pilih start dan sebagai kata sandi. Oke. Periksa konsol cockpit, klik aktivitas pojok kiri atas desktop, lalu ketik dan pilih Firefox. Arahkan ke hashtag localhost 909. Browser menampilkan peringatan sertifikat karena cockpit menggunakan sertifikat yang ditandatangani sendiri. Klik lanjutan, lalu klik tanpa pengecualian. Klik konfirmasi pengecualian keamanan untuk menerima sertifikat yang ditandatangani sendiri. Klik lanjutan dan pada halaman peringatan. Lalu klik terima risiko dan lanjutkan. Lakukan autentikasi dengan menggunakan operator 1 nama pengguna. Oke. Tunggu. Di panel sebelah kiri ini kita gunakan operator 1. Oke, operator 1. Username-nya itu operator 1 ya, bahasa Inggris. Astaga. Operator 1. Di sini kita tulis dia Red Hat. Sabar. Salah, Red Hat. Nah. Kemudian kita login. Nah, setelah kita login, di sini kita telah masuk di tampilan. Kemudian kita bisa menggantikan kata sandi daripada akun operator. Nah, setelah itu luangkan waktu untuk meninjau modul-modul di konsol. Oke. Di sini kita bisa lihat pertama itu ada overview, di mana di sini workstation.example.com itu ada health, usage, system information, configuration. Kemudian ada apa lagi? Cuman itu teman-teman. Nah, kemudian di logs ini ada logs for, ada storage. Kemudian, nah di storage ini dia akan menampilkan device dan drive daripada akun yang kita pakai atau Linux yang kita sedang jalankan. Ada file system, kemudian ada NVS mount dan storage logs. Nah, networking ini kita itu ada tampilan transmitting, receiving, ditunjukkan skala grafiknya teman-teman. Kemudian ada firewall, kemudian ada interface, dan ada network log. Oke. Kemudian ada account. Nah, di account ini ada student user, DevOps user, operator 1, cloud user, dan root. Kemudian ada service. Nah, di service ini ada service, ada target, ada shortcut, ada timers dan paths dan paths. Nah, kemudian di tools di sebelah kiri ini, panel sebelah kiri ada application, dimana di sini application yang pertama itu ada image builder, machine, postman, season recording, storage, subscription manager, dan masih ada lagi yang lain. Kemudian ada diagnosis reports, dimana ada system diagnosis, administrative access required. Oke. Administrative access is required to create an access report. Nah, kemudian ada kernel dump. Kita bisa lihat di sini kernel crash dump, status itu service is stopped, more detail, reserve memory, crash dump location. Oke. Kemudian ada C Linux, dimana ini Linux policy, ada system modification, Linux access control error, kemudian di sini ada software update, ada subscription dan terminal. Nah, setelah kita lihat di sini teman-teman, pada konsol cockpit perbarui kata sandi. Oke, di panel sebelah kiri menampilkan konsol akan menampilkan daftar pengguna yang ada. Oke, klik akun. Di sini klik account. Nah, kemudian konsol akan menampilkan daftar pengguna yang ada. Klik operator 1. Oke. Kita klik operator 1.
Nah, di operator 1 ini kita set password. Klik atur kata sandi, set password ya. Ini kalau kita lihat gitu ya. Klik set password. Atur kata sandi. Nah, di sini kita atur set passwordnya. Oh, sabar, dia agak loading. Ini kursornya nggak bergerak. Aduh. Sabar ya teman-teman, ini agak ngelag sedikit. Nah, itu di nanti kita akan klik set password, kemudian gunakan Red Hat, use Red Hat sebagai password lama as the old password, kemudian use ini rh104.course as the new password sebagai password yang baru, kemudian konfirmasi password yang baru, kemudian klik set password. Oke. Kemudian kita akan mencoba untuk ini. Kita akan mentes atau mencoba password baru di operator 1, di pengguna operator 1. Oke, di sini kita bisa lihat. Waduh. Nah. Ini kita klik set password. Nah, all password itu adalah Red Hat. Red Hat. Nah, password yang akan kita gunakan itu adalah RH104 course, berarti RH104.course. Sabar, saya hapus dulu ya, saya kelupaan. RH104.course. Nah, kemudian kita set password. Di sini kita konfirmasi password. Berarti itu RH104.course. Nah, kemudian kita set password. Nah, oke. FC Denial, the Linux Security Alert. Kalau kita lihat di sini, oke, kita sudah mengatur kata sandi. Kemudian kita klik keluar. Kita uji coba dengan cara klik power off, kemudian log out. Nah, kita log out. Nah, di sini kita klik operator 1, kemudian kita tuliskan sandi yang baru tadi yang telah kita buat, yaitu RH104.course. Nah, kita confirm. Nah, dia akan masuk teman-teman, karena sandinya tadi itu kita sudah rubah. Nah, setelah kita rubah, kita log out dari konsol, klik session, kemudian log out. Nah, close the Firefox window. Oke. Di sini setelah kita login, berarti kita langsung power off saja. Di sini log out of the cockpit console by clicking session dan log out. Oke. Di sini bisa kita lihat keluar dari konsol cockpit dan klik sesi keluar, tutup jendela Firefox. Oke, berarti di sini kita ketikkan ini, kemudian power off, kemudian kita log out. Nah, operator 1 akan log out secara otomatis atau akan keluar secara otomatis dalam 60 detik in 60 second ya. Oke, kita klik log out.
Nah, setelah kita klik logout, maka untuk tahap ini itu kita sudah selesai teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kelebihan kurangnya. Oh tidak, di sini ada lagi satu hal terakhir yang kita akan pakai. Di situ berarti kita masuk lagi di operator 1. Nah, di sini kita klik RH 104 titik course. Nah, kita masuk. Login itu. Nah, setelah kita masuk di sini, kita masuk di sini ya, sahabat. Negotiation machine. Oke. Klik session dan logout. Nah, di sini kita masih tunggu lagi teman-teman. Udah masih loading. Ini adalah tahap terakhir. Nah, sabar teman-teman ya, masih loading. Astagfirullah. Kita klik activities. Nah, kita klik ini, kemudian kita wrap finish access login. Oke. Wrap finish access login. Nah, sabar, kita lihat dulu apa yang salah. Kita ketikkan ulang. Wrap finish access login. Akses login. Oke, ternyata tidak ada yang kita lakukan teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari saya. Tapi yang kurangnya mohon dimaafkan. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Tunggu saja konten selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.